Halo sahabat kabar bursa, apa kabar? Anda menyaksikan kabar bursa hari ini bersama saya, Francisca Rati. Menyajikan berita terkini, informasi pilihan, serta rekomendasi saham. Kita jelang kabar bursa hari ini selengkapnya. Ramai-ramai warga negara Amerika kabur aja dulu dari negeri Paman Sam. Data Kementerian Dalam Negeri Inggris mengungkap jumlah warga Amerika yang mengajukan pindah kewarganegaraan mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Fenomena kabur aja dulu sedang melanda Amerika Serikat. Data Kementerian Dalam Negeri Inggris mengungkap jumlah warga Amerika Serikat yang mengajukan pindah kewarganegaraan ke Inggris mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Permohonan warga Amerika Serikat yang ingin menetap secara permanen di Inggris juga mencetak rekor tertinggi tahun lalu. Sepanjang Januari hingga Maret 2025, tercatat ada lebih dari 1.900 permohonan aplikasi kewarganegaraan, naik 12% dibanding kuartal sebelumnya. Secara keseluruhan dalam 12 bulan terakhir, sebanyak lebih dari 6.600 warga Amerika Serikat mengajukan permohonan kewarganegaraan Inggris. Angka ini mencapai rekor sejarah baru dalam setahun. Kembalinya Trump ke Gedung Putih menjadi pemicu kekhawatiran warga Amerika Serikat dengan kebijakan dalam negeri dan polarisasi politik yang makin tajam. Meski menjadi tujuan utama, Inggris justru memperketat aturan imigrasi. Perdana Menteri Keir Starmer berencana meningkatkan standar migrasi legal dan memperpanjang waktu kewarganegaraan. Negara Eropa lain seperti Italia juga memberlakukan aturan lebih ketat, termasuk menghapus jalur kewarganegaraan melalui garis keturunan buyut. Namun pengetatan ini tidak menyurutkan minat warga Amerika Serikat untuk ramai-ramai kabur aja dulu dari negeri Paman Sam. Ya, China all out perang dagang lawan Amerika. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Dr. Rizal Taufikur Rahman, selaku Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Halo Pak Rizal, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Iya Pak Rizal, ini ada yang all out nih kayaknya. China perang dagang lawan Amerika bakal habis-habisan. Anda setuju? Saya kira tidak sepenuhnya setuju ya, karena Hmm. perang dagang ini bukan hanya soal tarif atau perang dagang antara Amerika dan China gitu ya, tetapi soal strategic economy positioning ya. Jadi meskipun China ya sejak era Trump hingga kini mendapat tekanan bertubi-tubi ya melalui tarif kah, melalui pembatasan ekspor ya konduktor terutama misalnya, dan juga pengusiran dari rantai pasok teknologi Amerika ya. Memang respon Cina tidak bersifat frontal melihat ini ya. Bahkan kalau kita lihat misalnya fenomena ini menunjukkan adanya realignment politik ya atau realignment geopolitik ya. Dan tentu apa yang dilakukan China ini tentu satu respon ya terhadap respon kebijakan Trump. Dan kalau kita lihat misalnya data dari World Bank ya trade statistik katakanlah di tahun lalu bahwa total ekspor China ya masih tumbuh sebesar 1,9% year on year ya di tahun lalu. Dan tentu lebih rendah dibanding masa sebelum pandemi gitu ya. Tapi tidak anjlok, aman-aman saja gitu. Dan apa yang dilakukan oleh China melakukan diversifikasi pasar yang cukup agresif. Ya, contoh misalnya ekspor ke Global South seperti Bridge gitu ya, dan juga ASEAN Plus ini juga meningkat tajam.
Apa maknanya dari sini? Maknanya adalah bahwa China menggunakan pendekatan dual circulation strategy ya. Hmm. Sisi lain dia ingin mendorong eh, apa consumption domestiknya gitu ya untuk lebih tajam dan juga lebih kuat dengan berupaya mengurangi ketergantungan China ya pada ekspor ke negara barat ya. Nah, sembari itu gitu ya, China coba membangun infrastruktur dan juga melakukan integrasi kawasan. Saya kira dengan strategi BRI-nya ya, eh, apa namanya, China mencoba melakukan upaya-upaya ya untuk mengantisipasi dampak negatif dari kebijakan Trump ini. Jadi ini bukan all out war gitu ya, tetapi strategi jangka panjang untuk Hmm. mengikis dominasi sistem Bretton Woods yang selama ini di apa dikendalikan oleh Amerika, tetapi China ingin coba mengimbangi ya, mengimbangi apa namanya eh, eh, kondisi pasar yang begitu apa kuat kompetisinya begitu ya, terutama dengan Amerika, dan China tidak melakukan apa namanya diversifikasi pasar ketimbang konfrontasi. Artinya China lebih cenderung melakukan strategi-strategi perdagangan ya dibanding dengan melakukan konfrontasi terbuka, dan saya kira ini sangat apa namanya strategis bagi China ya, bukan mengajak perang secara frontal melainkan tadi strategic eh, hedging ya untuk mengurangi ketergantungan dari ekonomi Amerika. Ini tuh sih Mbak. Berarti apakah dengan kata lain ini bisa disebutkan bahwa bagaimana China ini justru benar-benar menunjukkan kelihayannya mengatur strategi menggoceh lawan begitu. Sementara kan kalau kita lihat untuk sisi Trump sendiri dia lebih sukanya frontal begitu ya, ngegas di depan, terus melihat cek pasar seperti apa atau cek kekuatan lawan seperti apa. Berbeda dengan China yang justru lebih tenang tapi mengatur strategi dalam seperti itu ya, Pak Rizal. Iya betul. Ya Trump itu kan dari semenjak jadi presiden Amerika ya di era pertama, yang kedua juga kan modelnya kan memang bluff gitu ya, Hmm. heboh gitu dan Hmm. juga bluff gitu. Dan ini yang dia coba bangun terus gitu. Eh, Seperti kemarin misalnya ada isu Golden Dome gitu Ya. ya. Dan ini nampaknya juga berkaitan dengan tekanan kekuatan militer gitu. Tetapi justru China tidak ingin merespon itu dengan apa namanya kekuatan atau juga diksi-diksi ya penyerangan ya terhadap eh, statement dari Trump gitu ya, yang notabene itu kontraproduktif. China justru berusaha ya bagaimana memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh China melalui kebijakan-kebijakan Trump yang sangat tendensius terhadap China, dan China justru di situ teruji ya melakukan berbagai inovasi ya di berbagai bidang untuk menyaingi, dan itu pembuktian bukan pembuktian teriakan-teriakan tapi justru strategis dengan apa namanya melakukan berbagai implementasi dari sebuah kebijakan-kebijakan yang strategis gitu dibanding melakukan all out war gitu ya untuk balas-balasan dengan Trump melalui diksi-diksi gitu. Dan saya kira eh, China punya strategi yang sangat eh, apa sangat strategis gitu ya, terutama untuk mempersiapkan China gitu ya, terutama untuk jangka panjang, dan harapannya tentu bisa mengikis dominasi dan pengaruh Amerika ya terhadap kinerja ekonomi global ya, sehingga apalagi kan kalau kita lihat sebenarnya ekonomi global atau perdagangan global itu kan hanya 17% oleh Amerika, tapi justru China yang notabene
memiliki market share lah begitu ya, di dalam menguasai pasar global gitu. Ya Pak Risa, kalau misalnya ini ibarat sebuah pertandingan begitu ya. Ini Trump ini tampaknya sosok pemain penyerang yang terus menyerang lawan begitu. Sementara China ini pemain bertahan ya, yang bagaimana dia menunjukkan konsistensinya untuk bertahan dari serangan-serangan lawan. Nah, kalau misalnya kita lihat kan berapa kali nih, kalau misalnya ibaratnya dari di ring tinju aja kayaknya China itu terus kena jabnya Trump tapi bisa bertahan. Ini terbukti dengan langkah stimulus China yang akhirnya berbuah manis, di mana sektor industri China ini justru mencatatkan kinerja cuan bisa naik 3% begitu. Nah, otomatis ini kan kita melihat bagaimana kesabaran China ini membalikan serangan lawan begitu, justru akhirnya malah menyerang kembali ke Trump sendiri begitu, dan tampaknya yang berbahaya justru di dalam negeri Trump sendiri ya. Ini kan harga-harga justru jadi pada naik, malah gejolak dalam negeri lebih banyak gitu, lebih kencang seperti itu tampaknya menurut Anda. Iya, memang betul ya. China itu sangat strategis ya dan eh, tidak ingin apa namanya melakukan upaya atau strategis yang justru kontraproduktif gitu ya. Dan itu China tidak ingin terpancing dengan apa all out war di physically war lah gitu ya. Tetapi ingin coba melakukan ya upaya di sektor eh, ekonomi dan China konsisten dengan strategi BRI-nya ya, Hmm. BRI-nya itu. Contoh misalnya kalau kita lihat ya dari data nasional Biro Statistiknya China ya di April ya per April 2025 bahwa output industri China itu signifikan tadi 3,01% Ya. year on year ya, terutama ditopang oleh apa? Teknologi tinggi ya, teknologi canggih gitu. Hmm. Dan ternyata teknologi canggih ini ya atau sektor teknologi berbasis teknologi canggih tadi, modern tadi itu sebesar 6,4% ya. Kemudian energi terbarukan seperti eh, apa electronic vehicle ya, baterai dan juga mesin manufaktur ya berbasis manufaktur yang sangat modern dan juga canggih. Ini menunjukkan apa? Jadi hasil stimulus fiskal yang ditargetkan misalnya ya, China itu dia punya target bahwa 1 triliun RMB katakanlah ya untuk mendorong stimulus fiskal gitu. Dan China ya melakukan pembiayaan yang strategis ya khususnya di perbankan Hmm. melalui kebijakan perbankan. Nah, tetapi yang paling penting harus kita cermati dan juga saya kira Indonesia eh, perlu juga lesson learn bagaimana China mengambil sebuah atau menetapkan sebuah kebijakan Ya. berkaitan dengan misalnya overcapacity ya dan penumpukan stok masih menjadi masalah gitu ya. Terutama di sektor properti dan logam baja nih ya, dan baja. Dan tentu investasi swasta juga stagnan ya kalau kita lihat nih di China ya. Jadi meskipun industri naik ya, stimulus juga cukup baik ya capaian triwulan pertama dan tetapi ya tentu menyisakan atau ada mengkompensasi permasalahan-permasalahan baru ya. Hmm. Dan tadi eh, apa investasi swasta stagnan ya karena kan di China memang investasi itu tetap harus negara ya. Ya. Dan ya wajar sih kalau kemudian investasi pemerintah tinggi ya swasta cenderung kan stagnan ya karena memang di China juga mengalami satu problematika ya industrialisasi yang terus didorong yang sifatnya sustain gitu ya dan ketahanan Cina itu masih bersifat jangka pendek ya dan Hmm. sangat tergantung pada kekuatan negara atau kekuatan apa namanya ekonomis yang selama ini menjadi mitra dagangnya China gitu. Nah, tentu kalau kita lihat ya
langkah strategi yang dilakukan China itu kalau saya katakan counter cyclical policy gitu ya. Hmm. Artinya China melakukan berbagai upaya secara eh, apa siklikal gitu ya Hmm. untuk melakukan pengendalian dan juga handle ya terhadap tadi jab-jab tadi ya dari yang Hmm. dilakukan oleh Amerika. Artinya apa? China itu sudah melepaskan diri dari risiko-risiko jangka panjang. Misalnya inflasi, utang daerah atau utang luar negeri, dan juga krisis demografis. Dan China udah menyelesaikan masalah itu. Saya kira itu. Ya, ini tampaknya memang terkesan sekali China lagi berada di atas angin akhir-akhir ini sebenarnya. Apalagi ini kan pertemuan-pertemuan penting yang terjadi beberapa minggu ini kan terjadi dengan ASEAN dan juga tampaknya akan ada pertemuan lanjutan dengan Uni Eropa di mana awal bulan Juni ini dikatakan pejabat Uni Eropa dan pejabat China akan kembali bertemu begitu. Ini kan terkesan kayaknya ASEAN dan Uni Eropa seakan-akan semua merapat ke China begitu ya. Apalagi dengan setelah Trump berusaha menunda tarif 50% nih, tarif sanksi 50% terhadap Uni Eropa. Dengan keberadaan China di atas angin seperti ini, apakah membuat Trump akhirnya jadi gigit jari begitu, Pak Rizal? Ya tentu Trump kan terlalu apa ya, tidak banyak satu pertimbangan-pertimbangan untuk penguatan-penguatan di sektor perdagangan kawasan ya. Meskipun Trump datang ke beberapa negara yang menjadi mitra atau selama ini mitra kuatnya ya di apa di Timur Tengah, bahkan bisa mengantongi investasi yang cukup besar ya. Karena memang Amerika saat ini sedang membutuhkan ya investasi atau hot money untuk memperbaiki kinerja industrinya yang selama ini sudah hampir satu dua dekade begitu ya. Hmm. Kinerja industrinya juga sedang mengalami stagnasi ya. Tapi kalau kemudian kita bicara eh, apa namanya justru China disinilah kehebatan dan kepiawaian di dalam mengendalikan tekanan-tekanan dari Trump berulang kali gitu ya. Hmm. Dan tentu kalau kita lihat misalnya mengapa China kok malah memperkuat ASEAN dan China itu punya strategi diversifikasi market gitu ya. Dan Hmm. selama ini sebelum dilakukan reciprocal tarif oleh Amerika, China sudah membangun market sendiri, yakni market di Uni Eropa, ya, kemudian di ASEAN, di Afrika, ya, meskipun di Afrika berhadapan dengan Perancis ya gitu. Tapi relatif di kawasan ASEAN aman begitu ya, apalagi sekutunya seperti Thailand gitu ya, kemudian Kamboja, eh, Vietnam gitu ya, relatif sangat kuat dan membentuk market ya di kawasan gitu, dan apalagi ditambah dengan Indonesia ya, kemudian juga negara-negara ASEAN lain. Nah, eh, apa namanya dan ekspor ASEAN ya ke China itu di tahun 2024 saja misalnya naik 11%-an ya, dan porsi perdagangan Uni Eropa dengan China ya itu juga stabil di angka 16%-an. Hmm. Bahkan di tengah ketegangan politik dengan Trump katakanlah itu juga relatif ditopang ya eh, oleh eh, kebijakan air, air cap ya, eh, yang Amerika nggak ikut di situ ya, karena kalau ada Amerika di situ ya China apa pasti terganggu gitu, dan menunjukkan bahwa China memang betul-betul memanfaatkan kekosongan kepemimpinan Amerika ini di dalam integrasi ekonomi Asia ya, dan Amerika tidak kuat ya dalam mendorong ya kekuatan ekonomi di kawasan Asia. Nah, kalau di Uni Eropa begitu ya, kita bisa lihat berkaitan dengan apa soal praktek market ya, di mana tetap terjaga hubungan China ya dengan mitra terbesar Jerman katakanlah dan juga Prancis ya, dan Hungaria nih sekarang sudah mulai membuka ya China, dan juga dukungan terhadap Belt and Road
inisiatif atau BRI itu. Apa maknanya bahwa China itu ternyata didukung oleh Uni Eropa ya dan juga ASEAN. Trump mungkin ingin sekali berniat membuat China tersudut begitu ya. Tapi ternyata justru malah mengambil posisi pragmatik yang lebih baik ya, justru perdagangannya dengan Cina daripada terjebak dengan konflik geopolitik Amerika China. Dan artinya dia fokus saja ya dengan agenda-agenda strategis. Kalau bicara misalnya diganggu tanda kutip ya oleh kebijakan Amerika ya, China dia melakukan upaya-upaya yang jauh lebih realistis untuk memperbaiki kinerja perdagangan dan ekspor di dalam negeri gitu. Iya, tampaknya strategi China juga terlihat ya, baik secara ekonomi dan juga politis pada saat ini kan lagi gelombang jatuh tempo begitu ya terhadap utang China di negara-negara rentan. Ini bisa menjadi ini kan yang dikhawatirkan juga sebenarnya. Ini bisa digunakan China untuk menundukkan negara-negara tersebut untuk secara politis seperti itu. Nah, mungkin ini salah satu strategi ekonomi juga ya, bagaimana akhirnya China merangkul negara-negara, termasuk negara-negara rentan seperti itu, untuk bisa bagaimana membuat kekuatan dunia baru tampaknya seperti itu di bidang ekonomi. Ya, memang benar ya, China kan dengan perang dagang China dan Amerika ini sebenarnya membuat dikotomi grup kan, Hmm. grup perdagangan, ada grup China dan grup Amerika kayak gitu ya. Dan ya sewajarnya setiap negara kan punya masalah, punya tantangan dan punya peluang gitu ya di dalam melakukan kerjasama-kerjasama itu. Jadi kalau misalnya apakah Indonesia begitu ya eh, apa namanya melakukan upaya itu ya eh, baik ke China ya ke Amerika terus melakukan upaya-upaya diversifikasi market begitu ya dan apalagi di terkait dengan misalnya di kawasan eh, eh, beberapa komoditi lah begitu ya komoditi ekonomis gitu dan eh, saya kira memang sudah satu keniscayaan ya sebuah negara untuk melakukan blok ya Hmm. perdagangan karena kan sangat tergantung supply chain selama ini. Contohnya kalau Indonesia cenderung akan lebih banyak apalagi misalnya dominasi sebagai mitra dagang yang paling utama itu kan China gitu ya. Mau tidak mau Hmm. kan akan dengan China ya. Apalagi ekosistem yang dibangun perdagangan China itu ya multilateral, multisektor ya. Kemudian juga eh, berbasis pada sumber daya ya dan juga eh, apa kerjasama-kerjasama yang dibangun juga kerjasama-kerjasama yang berupaya untuk eh, sustainability meskipun in case gitu ya di beberapa negara juga mengalami tantangan tersendiri ya kerjasama dengan China ini. Mungkin itu Berarti Mbak. maksudnya yang Anda maksud itu poros Indonesia nantinya berujung di China begitu? Ya, kita bisa lihat ya Indonesia kemana karena dua-duanya kan mitra dagang ya, Amerika mitra dagang, China mitra dagang, tapi Mm-mm. memang China jauh lebih besar ya, selama ini menjadi mitra dibanding dengan Amerika gitu ya. Jadi Hmm. kalau Indonesia kan memang secara politis bebas aktif ya, secara perdagangan kan juga dengan siapa saja kan gitu. Iya. Jadi kalau misalnya apakah mungkin Indonesia porosnya ke China? Ya mungkin. Apakah Indonesia porosnya ke Amerika? Ya mungkin juga gitu. Hmm. Jadi kan tergantung dari kepentingan strategis Indonesia ya dalam upaya memperbaiki kinerja devisa kita. Itu sih, Mbak. Pak Rizal, ini kita kalau misalnya bicara dari sisi perdagangan, sebenarnya nggak cuma secara ekonomi aja ya, kekuatan teknologi di China ini nggak main-main sekarang. Ini yang terbaru ini China sedang menguji coba kapal induk pertama yang dilengkapi teknologi canggih ini, ketapel elektromagnetik.
Nah, ini kira-kira apakah bukti kalau misalnya sebenarnya China sedang ingin membuktikan pernyataannya terhadap Trump yang siap tempur abis-abisan deh kalau misalnya negosiasi gagal begitu ya, mandek seperti itu. Ya, karena kan begini ya, di setiap era itu, kalau ingin menjadi sebuah negara pertama, ya, atau negara adidaya, atau negara first country, maka memang tidak hanya ekonomi ya, tapi juga militer harus teruji gitu. Hmm. Nah, apa namanya, China itu siap tempur juga begitu ya melawan Trump dengan mempertontonkan saya kira ya Hmm. eh, apa capaian-capaian teknologi militernya China. Dan sinyal ini memang sangat strategis dan menunjukkan kesiapan militer penuh gitu ya. Ya. Misalnya tadi disampaikan ya, kapal induk, ujian ya dengan teknologi ketepel elektromagnetik, tidak hanya pesawat tempur gitu ya. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Bahwa Cina punya kekuatan militer yang tinggi. Dulu kalau kita masih ingat ya, Uni Soviet dengan Amerika ya, bagaimana sahut-sahutan tanda kutip ya, memperlihatkan kekuatan militer dan juga teknologi modern dari masing-masing negara ya. Dan tentu ini juga dilakukan juga gitu ya eh, oleh Amerika sebagai strategi yang tidak jauh berbeda. Nah, tapi konsekuensinya memang bukan untuk memicu perang, Hmm. melainkan power proyeksi aja di kawasan Asia Timur dan Laut Cina Selatan. Dan Amerika punya kepentingan ya di kawasan Asia Timur ini Hmm. gitu. Dan China juga ingin menunjukkan ya bahwa mereka bisa melindungi jalur perdagangan mereka, ya, memperluas pengaruh. Nah ini yang penting itu pengaruh gitu ya, dan menghadapi kemungkinan eh, terjadinya konsekuensi di maritim ya. Dan kalau kita lihat dilihat dari white paper defense strategy ya, China itu yang menyebutkan prioritas pada perang teknologi informasi ya, dan juga strategic defense-nya gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa China tidak sedang mengajak perang terbuka gitu ya, tapi sedang membangun bargain position ya, agar tidak ditekan sepihak ya seperti di era 90-an. Dan China punya pengalaman itu, makanya kemudian China melihat dan belajar dari situ supaya tidak terulang lagi, karena tahun 90-an luar biasa tekanan bagi China ya, bahkan pernah dilakukan secara ekonomi ya, kemudian secara politik, eh, karena apa namanya, tentu Uni Soviet yang notabene menjadi tanda kutip ya lawan blok Barat gitu ya, Amerika, Hmm. yang ternyata juga China sebagai negara yang pro terhadap Uni Soviet ya mendapatkan tekanan yang cukup berat gitu. Ya, tapi kalau kita misalnya melihat ini kan sebenarnya kontras sekali ya antara Amerika dan China ini. Kalau China itu tenang, tenang, tapi di dalamnya tuh tampak bagaimana mereka melakukan percepatan-percepatan untuk pembenahan gitu. Sementara Amerika yang kita lihat di depannya itu selalu ngegas, menyerang gitu. Tapi justru malah mempunyai kerentanan di dalam negeri nih. Bahkan ada fenomena kabur aja dulu, ini udah nyampe Amerika sekarang. Banyak warga Amerika Serikat yang sekarang rame-rame pengen jadi warga negara Inggris aja. Bahkan sejak Trump dilantik loh ini. Berarti mereka udah punya feeling ya kalau misalnya akan seperti apa nantinya kebijakan-kebijakan Trump seperti itu. Iya, memang benar ya, kebijakan Trump ini kan tadi apa namanya, selalu bluff ya, sangat kuat gitu ya, dan berani memang. Bahkan Harvard saja ditekan kan tidak akan diberikan fiskal kan, karena merasa selama ini banyak mementarkan dan mencerdaskan orang-orang di luar Amerika, yang kemudian negara itu menjadi negara yang eh, maju ya, yang kemudian juga
eh, punya daya saing, termasuk ya China itu gitu. Dan nampaknya juga Trump eh, terus ya melakukan upaya-upaya serius gitu ya untuk memberikan tekanan terhadap Amerika ya. Jadi kalau sebuah negara sudah mempertontonkan alat militernya, itu sebenarnya eh, sedang memberikan pesan gitu ya berkaitan dengan posisi tawar sebuah negara ya. Dan tentu ya lagi-lagi Cina tidak mau itu. Kalau saat ini sekarang ngajak perang, Cina pasti kalah. Hmm. Gitulah kira-kira ya. Nah, makanya China tidak mau ke situ dan tidak strategis bagi China, dan China sangat berpikir untuk jangka panjang dan membangun posisi tawar di depan Amerika agar tadi tidak diposisikan seperti tahun 90-an itu. Dan China sangat terpatri ya dari sisi experience itu, Hmm. sehingga saya kira China tidak mau melakukan kekerasan dalam konteks perang gitu ya, tapi justru China menjadi sebuah negara yang berupaya untuk melakukan inovasi-inovasi yang tidak dimiliki oleh Amerika lah, kayak gitu ya. Dan seperti tadi ya, misalnya IMALS yang ketepel elektromagnetik itu, dan Ya. China tadi sedang pesan ke dunia bahwa mereka bukan hanya kekuatan ekonomi, tapi juga memiliki kekuatan militer modern yang secara geopolitik ini justru menjadi sebuah strategi bargain power ya terhadap kebijakan eh, Amerika, khususnya di Indo-Pasifik versi Trump. Dan tentu bagi China posisi ini justru menjadi kesempatan ya bagi China untuk menjadi global power setara dengan Amerika kan. Bukan sekadar reaksi terhadap Donald Trump. Mungkin itu. Pak Rizal, ini saya ingin mengutip sebuah pernyataan yang menarik begitu ya dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dalam acara Meet the Leaders. Ini sempat menyatakan kalau Trump ini adalah sosok pemimpin yang berbahaya. Saat ini tuh sebenarnya Trump melawan dunia, bukan Amerika melawan dunia, tapi hanya seorang Trump. Dan gara-gara kebijakan seorang Trump telah menyengsarakan miliaran manusia. Anda setuju, Pak Rizal? Ya, saya kira kan bisa kelihatan ya, warga negara Amerika saja sebegitu kerasnya merespon kebijakan Trump kan. Dan saya kira Trump eh, seorang negarawan dan juga presiden Amerika yang sangat berani mengambil risiko ya. Dan ini tentu eh, menjadi catatan begitu ya. Tentu kalau kita bicara view-nya ada internasional begitu ya, bahwa Trump ini menjadikan ya unilateralismenya itu sebagai doktrin dia gitu. Di misalnya keluar dari Paris Agreement ya, WTO ya, kemudian juga membatasi dengan WHO. Bayangin, WHO itu yang bentuknya Amerika ya. WTO juga sama, tapi tiba-tiba dia balik arah lah kira-kira gitu. Dan ini tentu dalam konteks global ini memperlemah struktur kerjasama global ya bagi Amerika sendiri. Dan ini tentu akan kehilangan pemimpin yang punya etik yang sangat kuat. Dan bagi negara-negara berkembang yang selama ini berupaya mencari lesson learned dan juga transisi pembangunan negara-negara untuk Amerika, maka tentu negara-negara berkembang ini akan menjadi korban ya. Terutama tadi kebijakan perang tarif ya, beberapa kehilangan akses ya, dan juga volatilitas global yang juga tidak bisa dikendalikan oleh Amerika. Nah, tapi tentu Amerika juga punya satu strategi logical framework politikalnya di Amerika, misalnya untuk kebangkitan neo ya isolasionisme ya. Jadi isolasionisme gitu, atau paham isolasi lah katakanlah begitu ya. Bukan penyebab tunggal, karena
sistem global yang gagal mengatur redistribusi keuntungan atau kesejahteraan global menjadi akar utama ketidakpuasan tadi. Dan Trump positioningnya tidak hanya melawan dunia karena ambisi pribadi, tapi karena memang sistem yang ia wakili sedang mengalami krisis legitimasi, yaitu apa ya, kapitalismenya Amerika gitu ya. Namun tentu kebijakan ini juga mengakselerasi ketimpangan ya yang mengganggu perdagangan global dan menciptakan stabilitas geopolitik domestik maupun internasional. Dan ini tentu akan berdampak pada miliaran manusia, terutama di negara-negara berkembang. Nah, tentu ini menjadi catatan penting ya bagi Donald Trump gitu ya, di mana kebijakan-kebijakannya seringkali ambigu dan juga kontroversi ya, bahkan siap ya mengorbankan penduduk Amerika sendiri, apalagi misalnya penduduk di berbagai negara. Kebijakan yang justru jadi bumerang, akhirnya terciptalah fenomena kabur aja dulu, begitu ya Pak Rizal? Betul, betul, karena ya itu kan menandakan apa? Ya tidak prospek kan, dan tidak bisa memprotek kepentingan warga Amerika sendiri, gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rizal untuk analisisnya di Kabar Bursa hari ini. Sukses dan selalu ya Pak Rizal. Makasih banyak, Mbak. Sama-sama, terima kasih. Baik, sahabat Kabar Bursa, sajian tadi sekaligus menjadi penutup Kabar Bursa hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ayo follow, klik subscribe channel Kabar Bursa, like, dan share konten-konten berkualitasnya. Ikuti berita terkini, analisis, dan rekomendasi saham di portal berita kabarbursa.com. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Francisca Rati pamit undur diri. Sampai jumpa.